Memakan domba termasuk juga pengembangan pengurusan kami Martin amin. Firman Tuhan pada hari ini yaitu kita dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan akulah gembala domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendak sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapakku. Itulah ayat 18. Shalom kita semua. Shalom. Mungkin awal yang terbiasa pada bahasa perkenalan diri. Buat ada lagi itu, awal kayak kita berapa. Nah, kenapa itu berlulus? Nah, sore dari tempat tinggal di Soromboro, sekolah asal lulus dan Soromboro. Ada yang kita tutup kemana? Nah, tempat tinggal di Tangerang. So, aku sebagai nasional demokrasi pemilik dua, yaitu kan sebutkan. Oleh itu, hari kita mengenal Tuhan. Minggu ini yaitu minggu jubilat yang berarti bersorak-sorai bagi Allah hai seluruh bumi. Saudara yang dikasihi Allah atas nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu itu mengajak kita untuk mengetahui bahwa siapa gembala kita itu sendiri, siapa gembala yang ada dalam hidup kita ini. Bahwa gembala yang kita pahami mungkin sekilas untuk kalau di Indonesia itu bukan gembala yang ada. Kalau lihat orang kata-kata itu keparnahan. Kalau di luar negeri mungkin kita gembala yang menggembalakan domba. Begitu juga gembala yang harus kita kenal siapa gembala untuk kita ini. Kita ini adalah diibaratkan sebagai diri atau domba-domba. Gembala yang baik pasti akan mengarahkan kita, membawa kita ke jalan yang benar, mengarah kita kemana apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sudah lihat bahwa kalau profesi sebagai gembala itu hanya sekedar hanya untuk menjalankan, menggembalakan. Yang kita tahu kambing, sapi. Akan tapi gembala yang disini maksud itu adalah pelayan yang memberikan dirinya, memberikan tenaganya, memberikan nyawanya untuk kita semua, untuk bisa lepas dari dosa dan maut. Pada ayat 23 yaitu sebagai episode kita pada minggu ini menunjukkan bahwa
Allah sebagai gembala kita, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara saya dikasih Tuhan, gembala yang baik pastinya tidak akan memberikan atau tidak akan membuat apa yang digembalakannya merasakan kekurangan apa. Gembala yang baik pasti akan menyediakan, pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kita selalu berpikir bahwa kita meminta kepada Tuhan, aku ingin sesuatu, aku ingin ini. Karena Tuhan sebenarnya memberikan bukan ini yang kau perlukan, ini yang aku ingin berikan kepadamu, ini yang kau butuhkan. Dan kau memberikan ini, maka semua yang kau perlukan akan kau terima, akan kau dapat. Tapi kadang kita memaksakan apa yang ingin kita inginkan, itu harus kita dapat. Gembala yang baik itu lalu akan memberikan kepada domba-domba, akan mengarahkan domba-domba kepada rumput yang tidak atau dapat menolong. Gembala yang baik, gembala yang memang betul-betul memberikan pelayanan atau menggembalakan untuk gembala itu, pasti akan memberikan mengarahkan ke jalan di mana untuk ke sungai yang tenang dan jernih, tidak membawa kita ke dalam kesesatan. Seperti pada ayat yang ke-12 dan sampai ke-13, di mana tentang kalau bagaimana seorang gembala yang dipakai. Ya, kalau kita yang mungkin ada sering atau semata yang seperti tinggal atau orang yang rantau di sini. Kalau di sini jarang untuk mengembalakan domba bersama. Kalau di sana orang yang bayar memang gembala atau kalau dalam bahasa nama gimana yang mengembalakan lembu atau sapi itu sering memang hanya beberapa orang aja yang dibayar. Kalau mereka jika terjadi suatu hal yang menggembalakan atau menggembalakan, pasti yang mereka angkat tangan, mereka lepas. Karena mereka memberikan aku digaji, apa yang diberikan ini? Mereka tidak berpikir bahwa sapi yang aku gembalakan harus kembali ke kandang dengan aman, dengan sehat. Mereka berpikir yang penting sudah gaji dari pulang. Itulah gembala yang tidak bertanggung jawab sebagai profesi. Sedangkan gembala yang baik akan bertanggung jawab jika ternak itu mengalami duka, hilang, dan jika dia tersesat, dia akan kembali lagi dan dia akan mencari. Pada Yohanes 10 ayat 1 dijelaskan, Yesus, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba itu tidak melalui pintu adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu itu, ia adalah gembala domba. Akulah gembala yang baik. Tentu kita tahu gembala yang baik pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan nyawanya, seperti Tuhan yang memberikan penebusan nyawanya untuk kita mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai topik kita pada minggu ini, yaitu Yesus gembala yang baik. Ada seperti dikatakan Yakub ketika memberkati anaknya Yusuf. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembala selama hidup sampai sekarang. Barang siapa yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, maka ia tidak kekurangan. Tuhan akan memberi apa yang dibutuhkan
dan apa yang diperlukan, dan juga akan menyehatkan jiwa kita. Dalam artian, Tuhan adalah nafas yang memberikan kehidupanmu sebagai kekuatan, sebagai sukacita dalam hidupmu. Tuhan akan menuntun hidupnya sejalan dan tujuannya selanjutnya. Itu hal yang bisa memperoleh keselamatan. Sebagaimana kita tahu bahwa Yesus gembala yang baik, yang dimana dia telah menyegarkan jiwa kita, dia rela mati di kayu salib untuk menebusnya, untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, menurut kita siapa gembala yang terbaik atau siapa gembala yang paling dekat dengan diri kita sendiri atau seperti diri kita? Kadang memang ada gembala yang baik dan ada gembala yang jahat. Seperti paling dekat artinya orang tua, teman, atau juga karena kita bisa lihat gembala itu bisa juga pejabat atau pemerintah, bisa juga kita pelayan tak bisa. Jika memang dia orang tua yang baik dengan benar, dia akan mengarahkan anak-anak. Dia akan tahu ini yang harus kau pilih, ini yang harus kau ambil. Begitu juga pemerintah akan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan sebenarnya. Tapi kadang ada juga orang tua itu hanya melihat hanya sekedar untuk kehidupan kita, ya anak mungkin ada seperti keluarga itu, ada mungkin orang tuanya yang jauh ngomong mana misalnya ngomong ke jalan jauh, yang penting kalau udah dewasa pilih jalan. Ada orang seperti itu, karena berbeda-beda. Kalau kita sebenarnya mau sebesar apapun, umur berapa, kita memerlukan yang namanya bimbingan juga dari orang tua. Begitu juga pelayan tak bisa atau pelayan yang jadi ada juga yang ada juga. Saya bisa berpikir bahwa aku sudah pelayan harus pasti benar. Karena ada juga itu memikirkan ini uang. Aku datang sini untuk beli uang. Banyak pelayan itu harus memberikan segala yang ada di dirinya untuk memberikan waktunya, nyawanya, memberikan bagian dari tenaganya, itu namanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, walau kita berjalan dalam lembah kelam yang gelap, tidak harus takut, karena apa? Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu ada di samping kita. Sebab beserta juga, dia adalah gembala yang beserta kita, yang selalu menjaga. Gembala yang baik juga memiliki begitu besar kasih sayang yang ada di gembalanya. Bertiga ada yang pada episode kita tadi juga ada itu. Gaya yang membuat itu untuk membela kita, untuk membela domba-domba. Tongkat yang dipakai itu untuk mengarahkan kita ke jalan ini. Mengingat untuk episode pada hari ini bahwa dosa, kejahatan, iblis dan musuh akan selalu ada di diri kita, menunggu kita. Ini kebajikan itu akan pengurangan gembala itu akan selalu mengikuti hidup kita. Oleh karena itu, sekarang gembala yang kita inginkan itu atau gembala hidup kita itu siapa?
tentu hanya Tuhan lah yang menjadi gembala hidup kita. Sebagai gembala yang langsung membimbing dan menuntun kita, dan hanya mencukupi kita, memberikan makan dan minuman, dan dapat menjaga jiwa dan mendidik kita ke dalam benar. Sebab itulah Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan selalu mencukupkan sehingga kita beroleh kasih kepada. Oleh karena itu, pada minggu gratis ini, marilah kita bersorak-sorai bagi Allah Juru. Oleh itu, mari kita coba nyanyikan lagu Yesus dari benar. Kehidupan itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oleh karena itu, hanya dalam Yesus dan hanya dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak, terima kasih masih menyertai kami, memberi kami kesehatan dan kami mendengarkan bagian dari firman. Bahwa firman itu menjadi berkat dari kami untuk hidup kami. Dan kami akan kembali menulis kepada Ibu ini, mengingatkan kami dalam perjalanan. Berkati juga bahwa Engkau memang gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kembali kita bernyanyi untuk